Selamat siang teman-teman sedharma semuanya. Terimalah kasih dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengulang kembali Dhamma-Dhamma Sang Buddha yang berkaitan dengan Kama. Teman-teman sedharma semuanya, kita pasti udah tahu dong tentang agama Buddha ini percaya sama hukum karma. Kita semua pasti percaya kan sama hukum karma? Percaya. Nah, hukum karma ini apa sih? Hukum karma itu adalah hukum sebab akibat. Yang dimana apapun yang kita lakukan pasti ada dampaknya bagi diri kita sendiri. Karma itu ada dua. Yang pertama karma baik, yang kedua adalah karma buruk. Kemudian Buddha menguraikannya lebih lanjut lagi di dalam Upali Sutta. Pada saat itu, di zaman Buddha, banyak sekali aliran spiritual teman-teman. Yang dimana mirip-mirip dengan ajaran Buddha. Pada saat itu, Buddha menyampaikan tentang karma ini kepada murid-murid dari Niganta Nataputta. Salah satu aliran spiritual yang ada di zaman Buddha. Yang akhirnya mengakibatkan salah satu murid yang terkenal dari Niganta Nataputta beralih dan menjadi pengikut dari Sang Buddha. Pada saat itu juga, Niganta Nataputta yang menyaksikan hal itu langsung muntah darah hingga meninggal karena dia tidak percaya tentang hukum karma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Apa itu? Jadi Buddha menjelaskan bahwa karma ini dapat dihasilkan melalui 3 pintu. Apa saja teman-teman? Yang pertama adalah pintu tubuh. Yang kedua adalah pintu ucapan. Dan yang terakhir adalah pintu pikiran. 3 pintu ini akhirnya menyimpulkan 10 landasan karma. Apa saja? Saya akan bahas 10 landasan karma buruk. Supaya kita tahu nih, perbuatan apa saja yang tidak boleh kita lakukan. 10 landasan karma buruk. Yang pertama adalah membunuh. Yang kedua adalah mencuri. Ketiga, berbuat asusila. 3 yang pertama ini adalah karma buruk yang dihasilkan melalui pintu tubuh. Yang dimana seseorang harus melakukannya agar karma tersebut tercipta. Yang kedua adalah hukum karma yang melalui pintu ucapan. Yaitu apa saja? Yang pertama, berbohong. Kedua, ucapan fitnah. Ketiga, kata-kata yang kosong. Dan yang terakhir adalah ucapan yang kasar. 4 karma ini adalah karma yang dihasilkan melalui pintu ucapan. Yang dimana berarti seseorang harus mengucapkannya teman-teman untuk melakukan karma ini. Yang terakhir adalah karma melalui pikiran. Karma melalui pikiran ini ada 3. Yang pertama adalah menginginkan apa yang diinginkan oleh orang lain. Hal ini adalah dambaan. Dimana jika kita mengetahui, misalkan nih ada laptop punya orang lain. Wah, ini ada laptop punya Yuen. Aku ambil aja lah laptopnya. Dalam hati kita berpikir laptop ini adalah kepunyaan kita. Dengan pikiran itu, maka kita telah melakukan karma buruk melalui pintu pikiran. Karena pikiran kita saja sudah buruk. Yang kedua adalah niat jahat. Jika kita melakukan sesuatu, tetapi kita ada niat jahat di dalamnya, maka kita sudah melakukan karma buruk. Misalkan, kita niat jahat ingin membunuh seseorang. Jangan sampai ya. Tapi jika ada, kita berpikir, oh saya pengen ngebunuh dia nih. Nah, itu saja sudah karma buruk melalui pintu pikiran. Dan yang terakhir apa teman-teman? Yang terakhir adalah berpandangan salah. Kita tahu kalau ada 62 pandangan salah. Yang salah satunya adalah tidak percaya akan adanya hukum karma. Kita sebagai agama Buddha harusnya percaya dong akan hukum karma. Tetapi jika ada seseorang yang tidak percaya, maka dia telah berbuat karma buruk melalui pintu ucapan. Oleh karena itu teman-teman, kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan dengan apa yang tidak harus kita lakukan. Seperti tadi, Buddha menjelaskan ada 10 karma buruk yang tidak boleh kita lakukan melalui 3 pintu teman-teman. Apa saja? Pintu tubuh, pintu ucapan, dan juga pintu
pikiran yang terdiri dari 10 jalan karma buruk, yaitu membunuh, mencuri, berbuat asusila, ucapan kasar, ucapan yang berbohong, ucapan kosong, dan juga ucapan fitnah. Lalu melalui pintu pikiran ada pandangan salah, ada dambaan di mana kita menginginkan apa yang dimiliki orang lain, dan yang terakhir adalah niat jahat untuk kita melakukan sebuah kejahatan. Oleh karena itu teman-teman sedharma, setelah kita mengetahui pentingnya berbuat karma baik yang telah dijelaskan oleh Sang Buddha mengenai 3 pintu dan juga 10 jenis karma buruk yang harus kita hindari, maka marilah kita bersama-sama melatih diri kita untuk berbuat karma baik, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, berkata yang jujur, tidak berkata-kata yang kosong, tidak memfitnah, lalu juga tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, tidak memiliki niat jahat, dan juga berpandangan benar. Dengan hal ini, maka kita dapat melatih diri kita, sehingga pada akhirnya kita semua dapat mencapai nibbana secepat-cepatnya, sehingga kita dapat mengakhiri siklus kelahiran kembali yang sudah sangat lama ini teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan melalui sedikit ajaran dari Sang Buddha. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.